Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Anwar. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode peramalan pada statistika, yaitu metode linear trend. Nah, selain metode peramalan ini dibagi menjadi 7, yaitu metode konstan, linear trend, kuadratik, eksponensial, moving average, eksponensial smoothing, dan seasonal. Nah, saya di sini akan membahas tentang metode trend. Metode trend ini menggunakan data yang secara random berfluktuasi membentuk garis lurus. Jadi perubahan nilai datanya dari waktu ke waktu itu cenderung naik atau cenderung turun. Jadi tidak secara signifikan dia perubahannya. Misalnya ketika dia 1 tidak langsung naik ke 100. Nah, metode trend ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu metode trend naik dan metode trend turun. Nah, selama perjalanan video ini nanti saya akan jelaskan perbedaan antara metode trend naik dan metode trend turun. Selanjutnya pada rumus metode trend, yaitu persamaannya yaitu dxn T sama dengan A plus BT. Nah, dxn T ini merupakan persamaan untuk metode peramalan, yaitu metode trend. Nah, ya kan dxn T sama dengan forecast untuk saat T. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan B, terlihat bahwa untuk mendapatkan nilai A, kita membutuhkan nilai B. Maka langkah pertama yang kita jalankan untuk mengerjakan metode trend, yaitu mencari nilai B terlebih dahulu. Setelah B didapatkan, lalu selanjutnya kita mencari nilai A. Ya, terlihat juga ya bahwa persamaan rumus metode trend ini sama seperti persamaan garis lurus pada matematika, yaitu A nilai C dan B ini nilai M, yaitu derajat kemiringan garis. A ini nilai konstanta yang merupakan nilai pergeseran dari 0,0 antara ke kanan atau ke kiri sesuai tandanya nanti nilai A plus atau minus. Nah, untuk kemiringan B ini ketika dia positif, maka nilai B ini akan terlihat naik, dan ketika nilai B ini ketika nilai B ini minus, dia akan turun. Jadi untuk membedakan metode tren naik dan metode tren turun, yaitu dilihat dari nilai B. Ketika nilai B-nya positif, maka metode tren tersebut merupakan metode naik. Ketika nilai B-nya minus, maka metode tren tersebut merupakan metode tren turun. Nah, ini juga ada N. N merupakan jumlah data. Ya, langsung saja pada contoh soal. Diberikan data sebagai berikut, yaitu data pemasukan barang pada 20 periode 1, 2, 3, sampai 20. Nah, dari data di sini, kita akan coba kita plot kepada kurva dengan metode trend. Nah, langkah pertama yaitu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita pertama-tama mencari nilai B terlebih dahulu. Selanjutnya dari tabel ini kita membutuhkan untuk nilai B, yaitu membutuhkan nilai sigma T dikali dt, kemudian sigma T dikali sigma dt, dan nilai sigma T kuadrat dan kuadrat dari sigma T. Untuk sigma T sendiri yaitu kita menjumlahkan periode. Jadi ketika periode 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20 itu kita jumlahkan. Di 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 20. Nah, didapat nilainya yaitu sigma T sama dengan 210. Kemudian kita kuadratkan itu untuk mendapatkan sigma T kuadrat dari sigma T, yaitu 44.100. Kemudian kita mencari nilai T kuadrat, yaitu kita kuadratkan saja dari periode-periode ini. Jadi ketika periode ke-1 dikuadratkan 1, ketika periode kedua dikuadratkan jadi 4. Begitu seterusnya sampai 20, ketika dikuadratkan jadi 400. Nah, setelah mendapatkan nilai T kuadrat pada masing-masing periode, langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan. Terlihat bahwa didapat nilai sigma kuadrat yaitu 2870. Kemudian ada sigma T dt.
Nah, sigma TDT ini berarti jumlah pemasukan pada saat periode ke T. Jadi bisa dilihat pemasukan pada periode ke-1 yaitu 1100, maka tinggal kita kali saja 1 kali 1100. Kemudian pada periode kedua pemasukannya 0, maka TDT-nya 0. Dan begitu juga 3, keempat pemasukannya adalah 1000, maka TDT-nya adalah 4000. Nah, begitu sampai pada periode terakhir yaitu periode 20, yaitu pemasukannya 700 dan periode kedua dan itu pada periode 20, maka TDT-nya adalah 14.000. Nah, setelah kita mendapatkan nilai TDT pada masing-masing periode, selanjutnya kita jumlahkan nilai TDT tersebut, didapat nilai 61.604,5. Kemudian kita menghitung jumlah nilai DT, yaitu 1100 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1000. Nah, sampai kita hitung sampai pada periode ke-20. Didapat bahwa nilai sigma DT-nya adalah 7.350,5. Nah, semua data yang kita butuhkan sudah kita dapatkan. Tinggal kita masukkan ke rumus B. Yaitu berarti N dikali sigma TDT 20 dikali 61.604,5 dikurang sigma T dikali sigma DT. Sigma T-nya 210 dikali sigma DT 7.350,5 dibagi 220 dikali sigma T kuadrat yaitu 2.870 dikurang kuadrat dari sigma T yaitu 44.100. Dapat nilai B-nya sama dengan minus 23,4222. Terlihat bahwa di sini nilai B-nya kita mendapatkan nilai minus. Maka data yang saya gunakan ini merupakan data tren turun. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B. Selanjutnya kita mencari nilai A. Nah, untuk nilai A, kita kan sudah mendapatkan nilai sigma T, sigma DT, B, dan N. Maka bisa langsung saja. Untuk nilai sigma DT-nya yaitu 7.350,5 dikurang dalam kurung minus. Nah, B-nya kan minus, jadi minus 23,4222 dikali 210 dibagi 20. Didapat nilai A-nya 613,4579. Nah, nilai A dan B sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita sudah bisa mendapatkan persamaan untuk metode trennya, yaitu D aksen T sama dengan 613,4579 dikurang 23,4222 dikali T. Selanjutnya di sini kita akan membandingkan kurva dari persamaan metode tren dengan kurva dari data aslinya, dari melihat perubahan data-data yang dihasilkan. Nah, terlihat bahwa pada grafik pada sebelah kiri saya yang berwarna biru itu merupakan kurva pada metode persamaan metode tren yang tadi, yaitu yang 613,5479 dikurang 23,4222 T. Yang sebelah kanan merupakan kurva pada data yang saya gunakan. Kita plotkan titik-titik ini tersebut. Nah, terlihat bahwa error yang dihasilkan pada kurva metode tren dengan data yang saya gunakan ini cukup jauh errornya. Karena pada data yang saya gunakan perubahan nilai data itu cenderung sangat jauh perubahannya. Pada periode ke-1 kita data mendapat pemasukan yaitu 1100. Namun pada periode kedua dan ketiga dia turun jauh, yaitu tidak mendapat data sama sekali, yaitu 0. Maka terlihat kan. Terus selanjutnya pada periode keempat dia naik lagi sebesar 1000. Terus pada periode kelima dia turun lagi 0. Pada periode ke-6, 7, dan 8. Nah, ini cenderung konstan dia. Nah, tapi pada periode terakhir 20 dia naik lagi ke angka 700. Jadi metode yang saya gunakan ini sebenarnya tidak cocok untuk data yang saya gunakan. Terlihat bahwa pada periode 1 dia 600, padahal data awalnya itu 1100. Jadi sangat jauh perbedaannya. Jadi terlihat bahwa metode tren ini cocok digunakan untuk tidak cocok untuk digunakan pada data yang perubahannya itu sangat signifikan. Harus yang
dia linear secara turun apa linear naik. Meskipun ada perubahan, mungkin dia perubahannya tidak jauh pada data sebelumnya. Perubahan data selanjutnya itu tidak memiliki selisih yang sangat besar terhadap data sebelumnya. Ya, sekian dari saya untuk membahas metode tren turun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.